baca ini kegiatan rutin dan sekarang yang dapat giliran dibahas bukunya adalah Bapak Ilham Yuli Isdianto dalam acara membaca Isdianto. Jadi itu biasa memang ditaruh nama belakangnya Pak Ilham dalam program membaca itu. Bukunya berjudul Dekonstruksi eh, Pemahaman Pancasila dan ini buku yang sangat menarik. Saya sudah sedikit mulai membaca gitu. Dan teman-teman yang bagi yang belum punya mungkin bisa juga membeli secara online ya, karena saya pun ini mendapatkan ini secara online. Yang akan menjadi pemateri pada pertemuan pertama ini yaitu adalah penulisnya sendiri, yaitu Bapak Ilham Yuli Isdianto, SHMH, CLA, CMB. Sedikit berkenalan dulu mungkin dengan Bapak Ilham. Profesi beliau saat ini agak banyak ya, tapi saya sedikit saja mungkin asesor di BNSP, kemudian advokat juga yang terafiliasi dengan Peradi, kemudian juga mediator di Mahkamah Agung. Saat ini menjabat di Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum FH Universitas Ahmad Dahlan sebagai direktur, kemudian menjadi Deputi Hukum dan Advokasi di Badan Kerjasama Antar Desa Nasional, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan yang beliau emban sampai sekarang. Bidang keahlian beliau itu sebetulnya adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ada beberapa lagi seperti hukum adat, filsafat hukum, dan penanaran hukum gitu. Untuk saat ini Pak Ilham sedang mengemban pendidikan doktor ilmu hukum di Universitas Diponegoro dan Bapak Ilham ini sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Islam Indonesia ya, masing-masing pada tahun 2012 dan 2015. Eh, Kemudian juga Pak Ilham juga sudah menerbitkan berbagai buku, tulisan-tulisan. Ya. Mungkin buku yang akan kita bahas malam hari ini bukan buku terbarunya. Buku terbarunya itu berjudul Prinsip Hukum Proporsionalitas. Nah, buku Dekonstruksi Pemahaman Pancasila ini adalah buku yang diselesaikan oleh beliau pada tahun 2019. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin perkenalannya gitu. Saya coba langsung serahkan kepada Bapak Ilham selaku penyaji materi untuk membagikan materinya mengenai pengantar ya. Jadi beliau akan menjelaskan buku ini sebetulnya secara garis besar membahas mengenai apa, apa yang didekonstruksi, apa yang mau dibangun kembali dari pemahaman Pancasila. Untuk sementara pembuka cukup sekian. Selamat berdiskusi. Dan Pak Ilham kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Farid. Apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar Bapak? Ya, eh, yang saya hormati di sini guru kami, Profesor Sidarta. Kemudian juga seluruh teman-teman yang kemudian banyak berminat pada literasi di sini. Salam literasi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya gitu kan. Memang kalau kita bicara tentang buku ini sebenarnya ini adalah kegalauan gitu. Jadi buku ini itu sebenarnya muncul dari proses kegalauan saya waktu itu. Jujur waktu S1 itu dulu, mungkin kita bicara dalam perspektif historisnya ya. Jujur dulu S1 itu saya kurang minat belajar hukum. Jujur waktu S1 itu. Karena setiap kali kemudian mendapatkan buku ajar itu, saya seakan-akan melihat hukum itu secara template, bukan secara talk atau pemikiran gitu kan. Tapi secara template hanya deskripsi dan lain sebagainya. Dan itu kemudian dulu itu membuat saya itu banyak larinya itu malah membaca buku-buku sejarah. Jadi dulu S1 itu buku hukum saya itu malah sedikit itu dulu. Saya banyak kemudian baca buku-buku sejarah, termasuk sedikit buku filsafat, buku ya berbagai macam jenis buku lah. Nah, dari situ kemudian saat kembali ke belajar hukum itu saat S2 itu mulai menemukan keasikannya dengan membaca buku-bukunya seperti bukunya Prof. Kusnu, bukunya
Arif Sidarta, bukunya Prosa Cipto, itu baru kemudian saya dapat gregetnya gitu kan. Wah, ternyata hukum ini menarik gitu kan. Hukum ini menarik, tetapi hukum ini begitu menarik, sebenarnya problem hukum di Indonesia itu di mana? Nah, kemudian pertanyaan besarnya adalah gen hukum Indonesia itu sebenarnya seperti apa gitu waktu itu. Termasuk Pancasila itu sebenarnya bagaimana Pancasila itu. Saat kemudian orang akan berbicara tentang Pancasila itu dalam perspektif dogmatik yang harus dipercayai bahwa Pancasila itu sudah ada nih sejak zaman dahulu kala, banyak seperti itu mengatakan hal itu. Dan dulu memang ada beberapa, kalau kita diskusi dengan teman-teman itu kita melihat sejarah itu dogma loh. Dogma itu artinya kemudian itu menjadi legitimasi yang kemudian harus kamu percayai. Seperti melegitimasi wilayah Republik Indonesia dulu, Muhammad Yamin selalu mengaitkan dengan sejarah Majapahit dan sejarah Sriwijaya gitu kan. Nah, itu bagian dari upaya untuk melegitimasi. Nah, Pancasila ini bagaimana kedudukannya? Tempatnya ada di mana nih? Dan dalam sistem hukum kita ini sebenarnya bagaimana? Apakah sistem hukum kita ini pure dari masyarakat kita, atau kemudian sebenarnya kita import gitu kan? Cara cara berpikir dan lain sebagainya, kita tuh sebenarnya import gitu kan. Apa yang kemudian membuat keindonesiaan? Nah, waktu itu Mas Farid ada satu kisah, mungkin ini sebenarnya kisahnya itu kalau nggak salah dari Timur Tengah, yang itu kemudian membuat saya itu tertarik untuk kemudian digging, menggali lebih dalam tentang apa ya, historis hukum di Indonesia waktu itu. Ada cerita begini, ada kisah seorang anak yang sedang mencari-cari kunci di depan halaman rumahnya. Kemudian datang bapak-bapak itu kemudian tanya, "Dek, ngapain dek?" "Ini om, saya lagi nyari-nyari kunci nih om." "Dan nyari kunci, om bantuin ya dek ya." "Iya om." Terus dicari gitu mereka berdua. "Dek, coba diinget-inget lagi dek. Kuncinya itu ada di Dicari. mana?" Gitu. "Kuncinya itu ada di mana? Diinget-inget lagi. Ini kita cari dari tadi kok nggak ketemu-temu. Hilangnya tuh di mana dek?" Kata. "Hilangnya di dalam rumah om." Loh, kenapa kita dari tadi itu nyarinya di luar gitu kan? Lah gimana om? Dalam rumah itu gelap gitu. Dalam rumah itu gelap. Sehingga kita nyarinya di tempat yang terang di luar. Nah, itu kemudian ini ya, kemudian uh, kena lah gitu. Jadi problem bangsa ini kadang-kadang kita tuh karena kitanya internal itu kemudian gelap gitu kan, susah gitu kan, dicari itu susah. Kita kemudian lebih asik mencarinya itu di luar, yang lebih terang, yang lebih tertulis dan lain sebagainya. Kita banyak gitu hal-hal itu dilakukan. Nah, sehingga kemudian hal ini yang secara tidak sadar itu kemudian sedikit demi sedikit itu kemudian mengamputasi cara berpikir lokal. Waktu itu saya pada titik di mana problem, apakah problem hukum di Indonesia itu problem law enforcement-nya atau sebenarnya problem teoritiknya? Karena kemudian aspek historisnya itu kita tuh sudah banyak teramputasi. Saat saya ingin belajar tentang sejarah hukum, mentok itu pasti kolonial. Gitu. Saya kemudian kesulitan untuk mengimajinasikan bagaimana sih sistem hukum di era kerajaan gitu. Susah mengimajinasikan. Saya hampir 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 nyari referensi untuk itu tuh hampir hampir susah gitu. Susah banget nyari itu. Nah, dari itulah kemudian saya kemudian mencoba untuk uh, apa ya, memberanikan diri lah. Harus ada yang memulai, walaupun tidak perfect. Ya, saya sudah merasa sekali bahwa apa yang saya tulis tidak perfect. Itu masih banyak kekurangan itu karena mungkin apa ya, bagian dari upaya untuk yang memulai gitu kan. Masih banyak kekurangan data dan lain sebagainya di sana sini, masih banyak yang belum tercukupi. Apalagi saat kemudian saya sedang proses
untuk mencari data-data, saya bersyukur ada di Yogyakarta. Ya, saya bersyukur ada di Yogyakarta karena di Yogyakarta ini wacana atau kemudian literasi cukup banyak. Nah, dan kemudian saya banyak berkenalan dengan teman-teman yang kemudian mereka banyak membantu untuk mendapatkan literasi-literasi lama gitu. Banyak itu. Nah, terus waktu itu kita kemudian coba untuk apa namanya? Terus mencari dan saya selalu mendapatkannya itu datanya sekunder, tidak primer. Jadi contoh kemudian saya mengutip dari bahasa-bahasa Sanskerta itu semuanya sekunder. Tidak kemudian saya kemudian mencoba untuk apa memahami bahasa Sanskerta itu susah bagi saya. Terus proses itu uh, dan saya kemudian menyadari waktu saya ingin memulai pembahasan tentang sejarah hukum paling mudah itu era Majapahit startnya, bukan era Sriwijaya, era Majapahit karena banyak literasi yang kemudian di era Majapahit itu masih bisa kita pegang, terutama kemudian yang memberikan pemahaman tentang hukumnya, memberikan pemahaman tentang situasi politiknya, itu Majapahit masih enak lah, masih dapat itu. Bahkan saya juga sempat dapat bukunya Muhammad Yamin yang judulnya Tata Negara Majapahit Parwa 1 sampai Parwa 7, walaupun saya cuma dapat 4 Parwa 4 sampai 4 Parwa itu. Tapi masih ada itu. Saat mencoba untuk mencari yang ada di Sriwijaya, kepala saya pusing itu rasanya. Ini Sriwijaya ini gimana Sriwijaya? Bagaimana kemudian apa namanya mencari data tentang Sriwijaya berkaitan dengan aspek hukum, politik, tata negaranya. Wah, nah, itu kemudian menjadi tantangan tersendiri sih. Coba cari informasi terus. Dan banyak waktu itu teman-teman yang membantu. Alhamdulillah dulu banyak sekali teman-teman, terutama di sini tuh kita tuh harus menjalin kedekatan dengan para penjual buku gitu. Kita harus menjalin kedekatan itu supaya kemudian kita dapat buku murah dan kalau ada buku terbaru kita dikontak gitu ya. Kita harus membangun itu. Nah, dari kemudian di era Sriwijaya itu saya kemudian banyak menemukan hal-hal baru, baik dari sistem tata negaranya, bahwa saat kita bicara sistem relasi pusat dengan daerah hari ini, kita coba membandingkan dengan era Sriwijaya dulu, itu kemudian menarik. Dulu sudah mengenal bentuk-bentuk asimetris ya, seperti hari ini gitu kan. Dan kemudian kalau dulu itu modelnya itu di Kadatuan, ada Pardatuannya gitu kan. Dan itu relasinya itu sampai kemudian mereka memikirkan bagaimana untuk mengontrol laut tapi secara tidak langsung. Nah, itu tadi. Dulu kayak Sriwijaya itu bekerja sama dengan bajak-bajak laut gitu kan. Itu menurut saya itu menarik sekali itu. Bagaimana dulu kemudian apa namanya kerajaan Sriwijaya itu mereka tuh benar-benar menempatkan dirinya itu secara dulmatahid lah kalau bahasa sekarang, secara berkemanfaatan lah, ngarahnya ke situ. Dan banyak hal-hal yang kemudian bisa digali. Walaupun yang tidak saya dapat adalah di era Sriwijaya itu yang tidak saya dapat kitab hukumnya. Saya nggak dapat. Makanya di situ saya mengambil tesis aja, namanya pasti ada, tapi Dharma Sastra mungkin. Walaupun istilah Dharma Sastra itu adalah istilah lain dari kitab hukum sebenarnya. Saya waktu itu memang tidak dapat. Kalau saya kemudian menggunakan kitab yang lebih terbaru, namanya Simbur Cahaya. Kalau di sini kalau ada teman dari Palembang mungkin paham gitu. Simbur Cahaya itu relatif lebih baru gitu kan. Nah, itu relatif lebih baru. Walaupun mungkin nanti ada relasinya. Nah, setelah di era Sriwijaya itu selesai, saya kemudian masuk ke era Majapahit. Era Majapahit ini seru banget di era Majapahit. Bahkan eh, kalau kemudian kita kita apa namanya kita membaca di era Majapahit ini, konsep nasionalisme sudah ada, tanah air, konsep tanah air. Jadi orang itu sudah kemudian bangga dengan
dirinya sebagai orang Majapahit gitu kan. Dan kemudian sudah ada sistem hukum kerajaan yang namanya Kuntanawa Dharma Sastra gitu kan. Itu sudah ada dari kitab Kuntara dan Manawa yang kemudian dikodifikasi menjadi satu. Tapi itu kemudian tanpa menegasikan hukum-hukum lokal. Jadi tetap terakomodir hukum-hukum lokalnya. Jadi hukum kerajaannya ada, hukum lokalnya ada. Penggunaan hukum kerajaan itu bisa dilihat pada cerita-cerita bagaimana dulu itu diterapkan pada kasus Ronggolawe dan kasus Lembu Sora. Nah, hukum-hukum lokal juga terakomodir. Bahkan menariknya kalau kita kemudian membaca kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra, waktu itu saya dapat dari terjemahannya Slamet Mulyana, setiap bentuk utang piutang itu harus tertulis, dan itu di setiap bentuk utang piutang itu harus tertulis, dan itu harus didaftarkan pada lembaganya. Ada lembaga lembaga pencatatnya itu. Wah, ternyata dulu sudah mengenal tuh budaya hal seperti itu, wajib tertulis dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di negara Kertagama buku 88 itu juga disebutkan bahwa jagalah hutan, jagalah jalan, jagalah beringin. Beringin itu dijaga itu kalau kemudian relasi sekarang itu karena dia menyimpan cadangan air. Bahkan ada semacam istilah yang menyebutkan jagalah sawah-sawah dari para pemilik modal-modal besar gitu kan. Jadi orang yang punya punya menilai uang lebih itu di era Majapahit itu benar-benar harus tidak boleh dilihat, tidak boleh kemudian dia semena-mena terhadap masyarakat-masyarakat kecil. Dan dulu jika ada tanah-tanah terlantar itu diambil oleh kerajaan untuk didistribusikan kepada yang lainnya. Nah itu menarik itu hal-hal seperti itu. Bagaimana kemudian relasinya juga tetap masyarakat-masyarakat adat dan lain sebagainya tetap diakomodir. Bahkan dulu setiap desa-desa itu memiliki sistem peradilannya masing-masing, namanya Samgat gitu kan, Sang Pamegat gitu kan. Nah, banyak yang kemudian ternyata bisa digali itu di era Majapahit yang hari ini tuh kemudian kita kita bisa banyak belajar dari situ. Dan dulu Majapahit itu ternyata relasi pusat dengan daerahnya itu dia menggunakan konsep namanya moncopat. Nah, moncopat atau kalau dalam bahasa orang Jawa sekarang itu sedulur papat limo pancer. Jadi ada 4 kerajaan yang sifatnya sentralistik yang melindungi penjuru mata angin di kerajaan pusat limo pancer-pancernya itu, dan kemudian ada juga negara yang sifatnya dia mancanegara. Nah, untuk penyebutan seluruh kontinennya namanya adalah Dirgantara kalau dulu seluruh kontinennya. Kalau Nusantara itu juga untuk penyebutan daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan di luar yang moncompat tadi itu, dan sifatnya itu lebih seperti federalistik. Nah, kalau 4 tadi itu yang penjuru mata angin itu sifatnya itu lebih sentralistik, tapi di luar itu sifatnya lebih federalistik. Nah, ada beberapa yang kemudian kita bisa bisa analisa bahwa pengaruh kerajaan Majapahit di luar Jawa pun sebenarnya juga cukup kuat. Orang-orang dari Majapahit yang kemudian datang ke daerah-daerah. Itu banyak hal-hal kayak gitu yang kemudian bisa bisa ditemukan. Nah, menariknya dari dua kerajaan ini sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga sudah eksis. Menariknya situ, nilai-nilai Pancasila sudah eksis, dan nilai dasarnya itu dua-duanya itu tetap pada aspek transendentalnya atau ketuhanannya. Makanya kemudian aspek ketuhanan itu kemudian menjadi nilai dasar yang kemudian digunakan juga dalam kehidupan bernegara. Seperti kalau istilah di era Majapahit itu kitab Kuntara Rajani Kuntara.
Kuntara Manawa Dharma Sastra itu berangkat dari kitab keagamaan. Bahkan dulu di eranya Singosari itu, sebelum Majapahit ya, tapi dia sangat menginspirasi Majapahit. Dia kemudian menggunakan dasar-dasar keagamaan untuk lebih melegitimasi dirinya. Makanya dulu di era Singosari itu, Rajasa Negara itu di luar negeri seperti di India itu antara Hindu dan Buddha itu mereka berantem gitu, masuk ke Nusantara itu malah kemudian menyatu itu loh, yaitu kemudian ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kan dia bicara dalam konteks keagamaan itu, makanya dulu gelarnya Siwa Buddha. Siwa dan Buddha menjadi satu. Muncul agama baru namanya Tantrayana di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Nah, terus untuk nilai-nilai lainnya itu juga kuat. Contoh nilai persatuan katakanlah. Nilai persatuan itu kemudian dari dulu itu sudah sangat kuat. Bagaimana kemudian kita sebagai bangsa Laut Selatan itu kemudian harus menyatukan kontinen kita. Gitu. Dan itu dulu itu gagasan itu tidak hanya di eranya Dapunta, eranya Sriwijaya, tapi juga kemudian itu juga ada di eranya Singosari, ekspedisi Pamalayunya waktu itu untuk menghalau kekuatan dari Cina waktu itu yang dipimpin oleh Kublai Khan. Ya, kan? Jadi dia kemudian melakukan ekspedisi Pamalayu, menghilangkan mitos Jenggala Penjalu, tapi untuk berlebar kekuasaannya dan semangat spirit gagasan itulah kemudian menginspirasi Gajah Mada waktu itu untuk kemudian mencoba untuk menyatukan kembali wilayah Laut Selatan ini menjadi satu Nusantara. Gitu. Nah, dan itu kemudian kita juga bisa melihat contoh di kemanusiaan katakanlah. Kemanusiaan. Uh, Contoh kalau kita bicara kemanusiaan, kita bisa melihat di kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu perlakuan terhadap Buddha saja. Perlakuan terhadap Buddha aja. Kalau dulu itu ada beberapa data saya dapat tentang Sriwijaya itu, di situ disebutkan raja itu juga bertindak sebagai bankir. Saya awalnya bertanya-tanya, kenapa raja kemudian menjadi bankir? Kenapa minjamnya ke raja? Nah itu kemudian kejawab di kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra, walaupun sudah berbeda era Majapahit. Ternyata orang dulu kalau dia ngutang tidak bisa membayar itu jadi budak. Ternyata itu. Dan perlakuan terhadap Buddha itu tidak kita kemudian melihat seperti di Eropa atau di Timur Tengah yang bebas digauli dan lain sebagainya, nggak boleh. Buddha itu tetap harus kemudian dimanusiakan. Dia tidak boleh semau-mau digauli atau kemudian diperlakukan begitu saja, itu juga nggak boleh. Nah, itu salah satu bentuk dari kemanusiaan itu sendiri. Kemudian kalau sila keempat itu saya lebih sukanya menyebutnya itu kebijaksanaan. Kalau musyawarah udah jelas ya, musyawarah. Tapi kemudian bagaimana dasar kebijaksanaan? Munculnya kebijaksanaan itu kemudian bisa muncul melalui proses musyawarah mufakat gitu kan. Katakanlah seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya sudah muncul ini. Kalau dulu di era kerajaan Majapahit itu ada namanya lembaga Sabta Prabu. Lembaga musyawarahnya namanya Sabta Prabu. Dan itu kemudian lembaga itu kemudian akan memutus hal-hal yang sifatnya dia krusial dan penting untuk kerajaan yang kemudian ditafsirkan oleh Supomo setelah kemerdekaan menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kemudian keadilan. Nah, kalau kemudian keadilan itu kita kemudian bisa melihat dalam berbagai macam bentuk prasasti bahwa raja-raja itu kemudian harus mengakomodir keadilan. Saya menolak tesis yang kemudian menyamakan gaya raja raja di Nusantara itu dengan katakanlah dengan Perancis. Louis XIV itu kan mengatakan l'état c'est moi, negara adalah aku. Kalau kemudian ternyata dalam konteks kelokalan itu saya menemukan beberapa hal yang kemudian menempatkan raja pun dia itu harus tunduk pada dharma. Dharma itu hukum, ya, harus tunduk pada itu. Bahkan saya pernah juga di situ juga ada tuh saya membahas di aspek adatnya itu di wilayah mana itu, wilayah Makassar ya, di Lontar itu sebutkan rakyat akan patuh terhadap raja sepanjang raja patuh terhadap adat gitu ya. Ada juga menyebutkan.
Jadi tidak ada yang kemudian sewena-wena, itu harusnya tidak ada. Walaupun dalam karyanya Nengah Bawatma tentang keruntuhan Majapahit, dia menyatakan bahwa gemah ripahnya Majapahit itu hilang, salah satunya adalah karena hukum tidak benar-benar ditegakkan lagi. Nah, itu salah satunya. Kalau kita baca di bukunya Nengah Bawatma tentang di Majapahit itu. Jadi hukum itu kemudian menjadi hal yang sangat penting di era kerajaan-kerajaan dulu, itu yang kemudian harus dipegang. Makanya tesis saya adalah hukum di Indonesia itu seharusnya tidak bisa dilepaskan dari metafisika. Gitu. Kalau sekarang kemudian kalau di luar mungkin kita ada tokoh seperti Thomas Aquinas, kalau di Indonesia mungkin ada tokoh apa namanya kemudian mengembangkan hukum transindental, hukum profetik dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menjadi hal-hal spirit baru ya. Bagaimana kemudian menempatkan hukum itu juga tidak hanya pada konteks sekuler, tapi kemudian juga aspek transindental. Nah, itu salah satu hal yang kemudian banyak banyak kemudian kita coba kaji, kita coba cermati, dan menurut saya memang masih banyak, sehingga saya kemudian membayangkan bahwa buku saya itu banyak dikritik sebenarnya. Nah, itu yang kemudian saya bayangkan kemudian nanti akan menjadi pemantik orang-orang itu kemudian untuk menulis gitu kan. Wah, ini nggak benar nih datanya. Saya bilang, wah, ini nggak benar nih, harus dilawan nih datanya gitu. Nggak benar, harus dilawan nih datanya. Sehingga kemudian banyak literasi-literasi yang kemudian membahas tentang aspek sejarah hukum. Aja, sehingga karena kita ini ya, menurut saya kemudian agak sedih bahwa negara yang maju itu kebanyakan negara yang tidak melupakan sejarahnya. Kalau dalam bahasanya Safik Nian dan Hegel itu kan, sejarah itu kan bagian dari karakter, Volksgeist. Jadi kita kemudian punya karakter kita hari ini itu kan karena proses historis gitu kan. Dinamikanya, bagaimana prosesnya. Nah, tapi kemudian hari ini kemudian kita melihat, bagaimana nih dengan hukum kita, apakah kemudian sudah menjamah hal-hal yang seperti itu, sehingga saat kemudian hukum kita pragmatis, kita salah apa enggak sih? Saat kemudian hukum kita pure kepastian, kita itu salah apa enggak sih? Hukum itu harusnya seperti apa sih? Nah, dari situ kemudian di sini juga kayaknya ada beberapa juga saya bahas, mulai mencoba untuk melakukan saintifikasi terhadap metode-metode lokal. Seperti bagaimana sih sebenarnya metode lokal di Bali, ada desa Kalapatra, bahwa sesuatu itu harus menyesuaikan dengan desa tempat, kala, waktu, patra, dan soalnya atau situasinya. Yang itu juga sebenarnya itu sudah dibahas dalam pidatonya Supomo tentang negara integralistik. Supomo dalam pidato dia mengatakan negara integralistik yang kemudian nanti dibangun adalah negara yang mengacu pada Dulma Tauhid. Dulma Tauhid itu berlandaskan pada 3 aspek, yaitu desa, waktu, tempat, waktu, dan soalnya. Itu kan dia kan sebenarnya mengambil tuh dari desa Kalapatra. Kalau kemudian kita lihat di Minang itu juga ada metode Raso, Jopariso, Cinto, Kiro-kiro, bagaimana kemudian melihat situasi itu, kita harus punya, pertama itu raso, rasa, empati. Jadi kalau kemudian kita membayangkan kita seorang hakim itu melihat menangani suatu kasus atau ada perkara depan kita itu, maka empatinya kemudian harus muncul terlebih dahulu. Nah, empati, raso, Jopariso, empati dibawa periksa. Nah, empati dulu baru kemudian logika. Ya, bawa periksa bagaimana hukumnya, bagaimana kemudian rasionalisasinya. Jadi tidak boleh hanya empati aja, tapi raso jopariso, bawa periksa. Nah, dibawa periksa ini belum nggak selesai dari situ. Raso jopariso cinto, cinto itu kebijaksanaan. Bagaimana kemudian kita harus bijaksana menempatkan diri. Gitu. Nah, baru kemudian terakhir kiro-kiro. Kiro-kiro itu kemudian kita harus melihat bahwa setiap putusan itu memiliki dampak apa. Kalau Suryono Sukanto dan Mustafa itu dalam bukunya Sosiologi Hukum, dia mengatakan putusan itu ada yang putusan positif berdampak negatif, putusan negatif berdampak positif. Nah, itu ada itu kan. Jadi putusannya kemudian digemari oleh masyarakat, bisa jadi itu malah berdampak negatif. Nah, itu kira-kiranya. Putusan yang kemudian tidak digemari masyarakat, tapi malah kemudian bisa jadi dia berdampak positif. Artinya ke depan tuh orang akan lebih
lebih aware terhadap hukum, lebih lebih apa namanya, lebih hati-hati dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya, beberapa beberapa hal ya. Ini kita baru membahas sampai sampai 2 bab ya. Memang emang cukup banyak sebenarnya yang kemudian bisa bisa diceritakan Mas Farid di sini. Dan itu dalam prosesnya itu memang emang saya tuh lucu gitu dalam proses pembuatan pembuatan buku ini tuh memang memang lucu. Dan tadi buku yang prinsip proporsionalitas hukum itu, hukum proporsionalitas itu sebenarnya adalah kelanjutan bagaimana kemudian mengimplementasikan dasar berpikir yang ini adalah katakanlah sebagai dasar historisnya, kemudian nanti metode penerapannya itu ada pada proporsionalitas hukum tadi itu sebenarnya. Nah, banyak hal yang kita nantikan di sini. Dan kemudian harapannya nanti dari teman-teman yang kemudian membahas buku ini akan muncul banyak kritik, akan muncul banyak insight ke saya juga untuk kemudian nanti lebih lebih banyak untuk kemudian menggali, menulis, dan memperkaya berbagai macam informasi dan literasi. Mungkin itu saja pengantarnya. Mohon maaf kalau agak panjang ini, Mas Farid. Terima kasih banyak Pak Ilham atas materi pengantarnya. Ini sudah banyak peserta yang hadir ya. Jadi begini Pak Ilham, ini cerita dulu sedikit ya mengenai acara ini. Sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi. Jadi sebetulnya acara ini acara rutin. Setiap hari Jumat. Sudah ada beberapa buku yang kami bahas, mungkin antara 10 sampai 15 buku. Nah, tapi biasanya yang hadir itu tidak lebih dari 10 orang. Nah, jadi sekarang senang sekali Pak Ilham, dan ini mungkin dari mahasiswanya Pak Ilham ya. Kurang lebih ada 10 orang bahkan lebih sudah hadir ya, dan mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Kemudian ada Pak Ramsen juga baru hadir malam, Pak Ramsen. Ya, nah dari Pak Ilham itu saya melihat buku ini sangat menarik sebab biasanya saya menemukan kajian-kajian historis Pancasila itu narik mundurnya hanya sampai ke ya masa-masa dekat-dekat ke kemerdekaan gitu. Piagam Jakarta ya, kemudian bahas soal pandangan Islam bagaimana, pandangan nasionalis, Soekarno dan sebagainya. Cuman yang menjadi sangat menarik di sini adalah pembahasan historis Pancasila ditarik mundur sampai ke zaman kerajaan Sriwijaya, kemudian diteruskan ke Majapahit. Nah, untuk sesi diskusi mungkin akan kami buka dari teman-teman KMFA Unpar atau dari para mahasiswa DIH Unpar, dari dosen-dosen, atau bahkan dari mahasiswa-mahasiswanya Pak Ilham. Dipersilakan untuk Sebelumnya, sebelumnya ya Mas Pak Farid, Ilham. saya mohon maaf tadi kalau mungkin ada gangguan, agak suara-suara, karena saya posisinya ini ada di toko buku. Jadi kalau nanti Mas Farid ke Jogja, saya ajak nih ke toko buku lawasan ini. Belakang saya ini buku-buku lawas Oh semua. iya. Oh siap. Tapi jelas kok Dan Pak di Ilham, sini suaranya jelas. Nggak jelas ada ya gangguan suaranya. ya. Lancar lancar. Oh Nah, iya, ya. oke. Silakan. Dan tidak perlu takut ya. Ini bukan bukan hanya untuk bertanya, bahkan kalau mau apa menyampaikan insight-nya gitu ya. Karena juga setahu saya kalau menulis buku kemudian bukunya ada yang menanggapi, itu ada rasa kesenangan sendiri ya Pak Ilham ya. Jadi Nah, ini jangan, aduh saya mahasiswanya Pak Ilham, saya takut kalau. Nah, silakan ya, sudah ada Mas Muhammad Rizwan, sudah raise hand. Mas Rizwan mungkin bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Baik, Mbak. Nah, pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan suatu pertanyaan. Jadi, terkait diskusi kita pada malam hari ini, saya merasa tertarik untuk mengikutinya karena judulnya itu Dekonstruksi Pemahaman Pancasila Menggali Jati Diri Daripada Hukum Itu Sendiri. Jadi, sempat disinggung juga oleh Bapak Pak Ilham tadi terkait bagaimana perkembangan sejarah itu yang kemudian membentuknya suatu hukuman itu, di mana hukum itu dibentuk atas dasar rasional yang logis. Jadi sempat juga disinggung oleh Bapak tadi bahwasannya kemajuan daripada suatu negara apabila dia mengingat daripada sejarahnya itu sendiri. Artinya bagaimana negara itu maju bila mengingat daripada perkembangan sejarah itu sendiri.
Di berbagai negara, kalau kita lihat ataupun saya melihat berbagai riset itu, Indonesia merupakan suatu negara yang mengusir penjajahannya, di mana dia mengusir daripada penjajahannya itu sendiri, sehingga mampu memerdekakan suatu jati dirinya. Kemudian apabila kita benturkan dengan Pancasila, artinya Pancasila ini adalah suatu Welstanschauung yang ditulis oleh Sayyidiman Suryadi-Projo yang berjudul Api Sejarah Pancasila. Dia mengatakan kayak gini, Pak. Akan terombang-ambing suatu negara apabila tidak adanya suatu pandangan hidup. Yang kemudian pandangan hidup itu sendiri menjadikan suatu patokan ataupun petunjuk bagi hukum untuk mewujudkannya melalui suatu penerapan-penerapannya itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kita mempunyai suatu pandangan hidup yang berisi 5 poin daripada Pancasila yang kemudian itu kalau kita pikir secara abstrak merupakan suatu pemikiran yang luar biasa. Artinya bagaimana seorang tokoh kita menggali Pancasila dari akar sosiologi, budaya maupun ekonomi yang kemudian mampu dia terapkan dalam suatu sistem hukum itu sendiri. Kenapa sampai sekarang bahkan 78 tahun Indonesia merdeka tidak terlepas daripada kemajuan-kemajuan daripada hukum itu sendiri, Pak. Bahkan banyaknya ketidakadilan yang terjadi itu sendiri. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizwan. Pak Ilham mau langsung ditanggapi atau kita persilakan Boleh, dulu ke yang lain? boleh langsung aja Mas, biar ini Baik, ya, baik Pak. nanti tidak Boleh, lupa. boleh. Terima kasih Mas Rizwan. Ada satu problem mendasar dalam Pancasila, Mas Rizwan, menurut sependek pengetahuan saya adalah kita kesulitan dalam aktualisasi. Kita punya Pancasila, tapi kita tidak punya contoh aktualisasinya. Nah, jadi itu harus diinsafi bersama. Kita kemudian harus menginsafi itu. Makanya kalau saya pernah mengajar kelas Pancasila, Mas Farid, Mas Rizwan, dan kemudian ada pernah mahasiswa tanya ke saya, Pak, saya punya teman yang dia meragukan Pancasila. Saya jawab, bagus dong. Daripada kamu percaya tapi nggak ngapa-ngapain. Mendingan kamu meragukan Pancasila itu dan kamu mencari tahu tentang Pancasila itu. Karena apa? Suatu pengetahuan itu berangkat dari pertanyaan, dari keraguan. Nah, kalau kemudian kita hanya nerima saja dan lain sebagainya, tanpa kemudian ada kecurigaan terhadapnya, ya kita nggak akan maju. Saya kemudian bisa menulis buku ini karena waktu itu saya meragukan ini benar apa enggak ini. Makanya kemudian istilahnya dekonstruksi pemahaman Pancasila. Kita coba kemudian mencoba menghilangkan gagasan-gagasan awal, kemudian kita mencoba menggali gagasan-gagasan baru terhadapnya. Nah, dan ini juga dulu itu menjadi ini ya, menjadi keresahan dari Prof. Sajipto Raharjo waktu itu, yang mengatakan sudah 70 tahun kita merdeka, tapi kita tidak punya teori hukum Indonesia. Kita tidak punya standar metode bagaimana kita berhukum di Indonesia. Kita kemudian tidak punya gagasan atau arahan bagaimana kita membangun sistem hukum Pancasila itu sendiri. Nah, kita kemudian agak sulit untuk itu. Nah, makanya kemudian penting bahwa bagaimana kemudian Pancasila ini itu kemudian dibumikan. Jangan dilangitkan, tapi dibumikan. Ya, ini kalau kemudian yang juga dilakukan oleh dia mengaktualisasi